KPI memutuskan bahwa tayangan azan di salah satu jaringan TV swasta yang menampilkan bakal Capres Ganjar Pranowo tidaklah melanggar ketentuan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran atau P3SPS. Dan ada apa saja alasan KPI memutuskan hal ini dan bagaimana Perludem menilai putusan KPI. Sudah bergabung sama kami dari luar studio Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPI Pusat, Mas Tulus Santoso, dan juga peneliti Perludem Usep Hasan Sadikin. Selamat malam, Mas Tulus. Selamat malam, Mas Hamdan. Selamat malam, Mas Usep. Ya, terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya ke Mas Tulus dulu. Mas Tulus, apa sebenarnya yang mendasari putusan dari KPI ini? Ya, jadi tentu kalau ditanya dasarnya apa, dasarnya adalah regulasinya, Mas. P3SPS-nya. Jadi memang ketika kami mendapatkan pengaduan dari masyarakat, banyaknya respon dari publik, kemudian kami memanggil lembaga penyiaran yang bersangkutan, kemudian melakukan pemeriksaan dan melakukan pleno. Hasil pleno menyatakan bahwa memang tidak ada pelanggaran terhadap azan tersebut yang menampilkan figur ataupun tokoh publik. Seperti itu, Mas Alka. Artinya, Mas Tulus, tayangan serupa ini kedepannya masih boleh terus ditayangkan oleh stasiun TV tersebut? Ya, dalam konteks tayangan yang dimaksud, KPI tidak memberikan sanksi ataupun tidak ada pelanggaran, maka tentunya sesuatu yang tidak melanggar, maka secara otomatis KPI juga tidak bisa melarangnya. Ya, terkait dengan pihak stasiun televisi swasta sendiri yang sempat dipanggil, apa saja, Mas, yang diklarifikasi oleh KPI? Dan apa saja juga penjelasan dari mereka ini? Ya, secara umum kami sudah memanggil dan mereka menyampaikan memang bahwa itu bukanlah bagian dari upaya promosi seperti itu dan juga memang bukan iklan. Seperti itu, Mas Alka. Baik, Mas Tulus, saya mencoba ke Mas Hasan dulu. Pak Usep, Hasan, dari Perludem ini bagaimana menanggapi putusan KPI ini? Apakah Perludem nanti meminta agar tayangan Ganjar ini tetap ditindak atau seperti apa setelah putusan KPI ini? Ya, pertama saya berterima kasih nih. Ini ditindaklanjutinya pembahasannya bukan sebatas di ranah kepemiluan gitu. Karena seringkali kan saat ini dibahas pada ranah kepemiluan, jawabannya calon presiden resmi itu belum ada, calon wakil presiden resmi itu belum ada, jadi belum ada kemudian partai-partai pengusung capres yang resmi oleh KPU, lalu masa kampanye dalam artian di media pun juga belum dimulai begitu ya, sehingga jawabannya selalu pasif gitu. Kalau kemudian masyarakat punya ekspektasi ini ada tindak lanjut atau penegakan hukumnya gitu. Nah, ketika Metro TV ini menghubungkan pembahasan ini kepada Mas Tulus sebagai komisioner Komisi Penyiaran Indonesia, ini jadi lebih mungkin ditindaklanjuti gitu kalau kedepannya akan semakin potensinya semakin sering tokoh publik politisi yang berpotensial menjadi calon wakil presiden. Nah, tapi meskipun belum ada capres-cawapres resmi KPU, belum masuk masa kampanye, yang harus kita ingat dan sampaikan terus-menerus ke banyak pihak, ada yang namanya pemisahan ranah privat dan ranah publik. Mana kepemilikan pribadi dan mana kepemilikan negara. Televisi dan radio itu yang harus kita pahamin berbeda dengan media massa lainnya yang bukan ranah publik gitu. Radio dan televisi dalam hal ini adalah televisi yang menayangkan iklan tokoh politik yang berpotensi menjadi calon presiden, itu ada di dalam ranah publik gitu, merujuk pada undang-undang penyiaran bahwa ini merupakan frekuensi milik publik yang terbatas gitu. Nah, ketika undang-undangnya sudah berbicara seperti itu, maka harus bisa dijelaskan untuk ditindaklanjuti dengan penyampaian ya, batasan-batasan mana konten-konten yang kemudian masuk kategori pelanggaran ketentuan pasal ini gitu di dalam undang-undang. Yang mana ini kan rujukannya pada undang-undang dasar gitu ya, di mana ada yang namanya kepemilikan negara dan itu harus dimanfaatkan hajat hidupnya untuk seluruh rakyat Indonesia gitu. Dan frekuensi milik publik dalam hal ini adalah frekuensi televisi, itu harusnya
ditujukan untuk seluas-luasnya kepentingan rakyat gitu. Sebagai yang sifatnya terbatas ya. Jadi bukan hanya ini frekuensi milik publik, tapi juga terbatas. Jadi kepentingan rakyat yang seluas-luasnya harusnya menjadi dasar sebuah konten penyiaran itu ada di dalam televisi. Gitu sih. Iya, baik. Usai jeda kami akan menanyakan kembali ke Mas Tulus terkait dengan putusan KPI ini yang membolehkan tayangan Ganjar ini boleh diteruskan. Nanti apakah baca pres yang lainnya juga boleh menayangkan tayangan serupa di azan di TV-TV lainnya mungkin? Itu yang akan saya tanyakan. Usai jeda kami akan kembali. Tetap bersama kami di Top News Pemirsa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.